Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Madam Suki ini tadi siang-siang ngedengerin ada sebuah berita gitu loh. Pokoknya beritanya itu adalah si Ani-Ani ini, aduh yang namanya Ani-Ani di mana-mana kok meresahkan ya. Jadi gimana nih bagi sugar daddy gitu? Apakah em, ya namanya juga ini ya apa tuh namanya orang yang mempunyai hubungan di luar pernikahan atau apalah ya, pastinya suatu hari nanti akan membawa sebuah masalah, benar nggak? Emang sih awal-awalnya itu ya enak-enak aja. Tapi pada akhirnya ya UUD katanya. Katanya orang anak-anak gaul itu UUD gitu. UUD itu apa? Ujung-ujungnya duit. Nah, jadi eh, Madam Suki mau memprediksi atau diskusi lah ya istilahnya sama kalian ya. Jadi ceritanya nih si Ani-Ani itu dia ini mau melakukan sebuah apa ya namanya press apalah pokoknya itu preskon gitu namanya ya. Dia ini mau preskon itu tanggal 10 April. Jadi tungguin aja nih habis ini. Tapi anehnya dia ini kan dia ini kan ceritanya udah nikah ya. Dia tuh udah nikah. Nah, eh, anak yang pertama itu dugaannya kan itu anaknya si bapak gitu loh ya. Nah, terus udah gitu anak kedua ini sama suaminya yang sekarang. Nah, dugaannya suaminya itu namanya si Edo, si tukang tato gitu. Nah, anehnya kata pengacaranya si cewek ini nanti dia mau preskon itu tanggal 10 April 2000 ya 10 April 2025 tetapi nggak sama suaminya. Tapi Manasuki ini kalian ngerasa aneh nggak sih? Anehnya tuh gini loh, misalkan ya kita pernah punya masa lalu atau orang normal lah ya, orang maksudnya ini kalau misalkan terjadi di general gitu ya, ada cewek yang kecelakaan misalkan, kecelakaan. Terus udah gitu cowoknya itu kan pasti akan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab karena ya udahlah itu udah masa lalu satu. Dan yang kedua karena dia mencintai cewek itu dan anaknya pastinya ya. Entah itu bagaimana lah kondisi anak itu, tetapi namanya anak pasti anak ya, kayak gitu. Nah ini enggak, si cowoknya ini udah nggak mau dilibatkan, wajahnya juga nggak mau diketahui publik, ya kan? Si tato ini memang profesinya adalah tukang tato gitu. Nah, terus udah gitu si cowoknya ini nggak mau kelihatan wajahnya, nggak mau juga hadir. Dan hal yang paling membuat aku terwowo itu, kok iya cowoknya ini kayak mengizinkan atau apa ya sebenarnya ya. Nah, misalkan kayak kita aja lah punya punya suami misalkan. Kita misalkan punya anak dari hasil perkawinan yang dahulu atau kecelakaan atau apapun lah misalkan ya. Nah, suami kita itu kan akan merawat, akan memberikan perlindungan dan kita itu nggak boleh lah istilahnya kayak di apa ya namanya ya disakiti atau paling nggak mau lah dibully orang, iya kan? Kok ini? Nah oke, okay. Madam Suki karena penasarannya aku mau lihat ini ya case-nya si LM ini sama si pokoknya si Ani sama si Sugar Daddy lah ya pokoknya ya. Oke, minta izin dulu ya. Nah, ya jadi kenapa kok si cowoknya ini kenapa dia tidak mau memperlihatkan dirinya si tukang tato ini? Kenapa coba kita lihat. Oh, lihat nih. Ini kalau kartu ini udah keluar, wah ini maknanya luar biasa. Oke, sebentar ya. Kartu kedua. Baru bisa dilangkai ular. Oh, pantesan.
Anak kecil. Ya ampun, ini kan si si Ani-Ani ini kan maunya kan anaknya ini kan diakui sama si sugar daddy-nya gitu, ya kan? So that's why keluar anak kecil. Ih kok bisa ya? Ya inilah yang namanya kartu energi. Bukan Madam Suki siap-siapin ya, bukan. Oke, bunga leli, air mancur. Oh my god. Jadi benar-benar ya, coba dibacain ya di sini. Kalian bisa baca nggak ini? Nah, di sini ada salib atau cross ya. Cross itu artinya adalah sebuah penderitaan atau sebuah prinsip atau sebuah beban atau sebuah apa ini ya, doktrin. Nah, kalian boleh pilih salah satu kata yang bisa mewakili dari apa yang aku baca ini. Kayaknya ini adalah sebuah prinsip deh, ya, sebuah prinsip. Nah, karena kita ngomongin cowoknya, ini ada sebuah prinsip dari gaya hidup mereka, yang mana sepertinya kok, ya nggak apa-apa kalau kamu mau ini, apa seperti itu ya. Karena di kartu kedua ada apa? Manipulatif, manipulasi, lambangnya ular, ya. Nah, ular ini juga artinya adalah sebuah penipuan, ya. Nah, Madam Sugi hanya membaca kartunya saja. Nah, apakah si sugar daddy ini memang dijebak atau bagaimana? We don't know. Makanya kita ini perlu ngasih tahu sama bapak-bapak di luar sana yang uangnya banyak. Ya udah sih Pak, nggak usah piara ani-ani ya. Karena ani-ani itu nanti kalau nggak di nggak dikasih uang gimana? Kan akhirnya menjadi masalah. Kasihan istrinya, kasihan anaknya, iya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi apa enaknya beli putus aja Madam Suki? Ya itu terserah bapaknya. Kalau memang nggak mau nanti jadi urusan, ya kan? Lagian dipastikan. Apa kamu sudah minum ini apil KB gitu, dipastiin aja, ya kan? Karena segala sesuatu dalam kehidupan ini memang tidak pasti. Tapi paling nggak dipastikan atau dipasang dulu spiralnya, iya kan? Supaya lain hari, lain waktu itu kan kita nggak tahu ya namanya bom waktu seperti ini. Ini namanya bom waktu, ya kan? Nah, karena di sini ada ular, artinya penipuan. Dan di sini ada anak kecil. Kok bisa ya terangkai segini ya, seperti ini. Nah, di sini bunga leli. Bunga leli ini bisa diartikan adalah sebuah moralitas. Berarti kan orang yang dimintain uang atau apalah pertanggungjawaban ini kan eh, apa ya, orang yang mempunyai kedudukan. Tapi kenapa nggak dulu-dulu ya Mbak ya? Kan sekarang udah lengser gitu si Dedi ini kan udah lengser, udah maksudnya udah nggak ini lagi. Kenapa mesti harus dihabisi? Ya kan? Kan ya gimana ya? Oke, dan di sini ada air mancur. Air mancur ini apakah pelambang kayak uang gitu? Coba kita lihat ya. Apakah ini air mancur itu adalah konotasinya itu dugaannya, prediksinya adalah sebuah uang lancar gitu ya. Apakah itu uang ya? Soalnya air mancur sih. Uang. Nih, koin itu uang ya. Pentaklus itu dilambangkan uang, ya. Nah, di sini ada Dedi, ada si Ani-Ani, dan ini ada keluar lagi anak. Ayo gimana dong kayak gini? Iya, jadi dia maunya si Dedi ini ngasih uang terus buat anaknya. Loh, kan suami kamu yang tukang tato itu, apakah dia nggak memberikan kamu uang? Coba kita lihat ya. Apakah dia nggak memberikan kamu uang? Katanya di sini udah enggak lagi karena mungkin ya usahanya sepi atau bagaimana. Berapa sih tato itu kalau 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 misalkan ada orang
mereka itu kan artis ya, artis tukang bikin tato. Kalaupun dibayar kan ya dibayar kalau ada orang yang menggunakan jasanya, iya kan? Oh, berarti dia udah nggak ada uang gitu. Coba dilihat lagi. Tuh kan, uang lagi. Jadi yang cewek, nah makanya keluar kan, cewek ya. Yang cewek ini sepertinya kayak, udah lu sekarang cari uang lu, gitu. Oke, makanya di sini, nah di Two of Swords ini ada sebuah keputusan yang akhirnya dia memutuskan gitu loh. Akhirnya dia memutuskan karena tadi nggak ada uang atau nggak ada keuangan masuk, akhirnya itu yang dia lakukan. Oh, oke oke. Terus suaminya kamu tuh nggak marah, ta? Apa nggak marah? Karena kan namanya juga sudah suami istri. Harusnya kan si cowok ini melindungi ya, apapun itu anaknya ya, meskipun itu anak dari siapa, tapi kan sudah jadi anaknya ya. Hmm, oke, di sini ada King of Pentacles. Jadi ya gimana ya? Tipenya sih orangnya tuh cowoknya tuh kayak mungkin si cewek yang lebih dominan kali ya ini kelihatannya ya, kelihatannya ya. Oke, apakah nanti tanggal 10 April itu memang dia ini akan apa ya? Preskon gitu ya. Apakah dia akan preskon tanpa siapapun? Oke lah. Jadi sepertinya di sini bisa jadi ya, sebentar. Tapi memang bau-baunya dari tadi uang sih, uang terus. Oke, uang. Ya, jadinya dia itu kan dia itu kan mengatakan nanti tanggal 10 April ada preskon ya. Ini di kartunya tadi ya, barusan ya. Tetapi sebenarnya dia kepengen si dedinya ini ngomong, oh udah jangan deh, jangan berapa berapa gitu loh, ya berapa deh gitu supaya nggak preskon. Soalnya kalau preskon itu, waduh semua bisa kebuka loh. Ya makanya itu buat dedi-dedi, sugar-sugar dedi di mana saja ya, berhati-hatilah dengan Ani, Ani ini kan lagu ya kan. Nah seperti itu. Jadi tolong dipikirkan kembali. Apa kabar kalau misalkan eh, apa ya kayak tikus-tikus berdasi kayak gitu ya. Mereka akhirnya jadi koruptor karena mereka ternyata punya mbak-mbak gitu yang mana akhirnya uangnya itu jadi nyetor ya kan. Nah nanti takut-takut, aduh gimana nih harus korupsi lagi nih. Kalau enggak nanti diobrak-abrik ini ya kan. Nah seperti itu. Aduh. Ya mudah-mudahan Indonesia ini bisa bisa dibenahi ya. Coba diberikan hukum yang apa gitu ya untuk ke koruptor ini. Karena kan koruptor ini kan memang luar biasa ya di Indonesia ya. Manusuk ini tinggal di Belanda ya. Di Belanda itu tentu ada sih korupsi itu ada di mana-mana di belahan dunia manapun tuh ada. Tapi nggak se nggak seheboh di negeri Konoha ya. Dan kalau di luar negeri itu ya malu lah ya kayak kayak aduh kalau di negeri Konoha itu terlalu banyak lah ya kan sampai akhirnya orang yang baik itu menjadi jahat karena ada teman-temannya juga yang apa ya, yang jahat, yang koruptor, yang akhirnya jadi koruptor juga. Karena akhirnya kan kalau enggak orang yang baik ini diasingkan gitu. Coba lah ya kita bisa enggak ya negeri kita itu dibenahi gitu ya. Ya, jadi Manasuki itu sedih kalau 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 ngelihat Indonesia ya. Tapi mudah-mudahan dengan pemimpin-pemimpin yang baru, maksudnya pemimpin yang baru atau orang-orang yang diberikan wewenang ya, itu bisa menghandle lah ini. Coba kalau misalkan
menurut Madam Suki kalau koruptor itu diberikan tempat atau dimanapun ya, misalkan mereka katanya ada ya, akan dibuatkan tempat itu katanya sangat sangat terpencil dan bla 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 lainnya ya kan, nggak bisa nggak bisa lolos. Nggak usah ngomongin lolos ya, nggak perlu orang-orang tuh lolos kok. Yang penting kalau di dalam semua fasilitas aman ada, bukankah itu akan membuat mereka lebih nyaman dan betah. Jadi kalau koruptor itu misalkan di kayak di Korea lah ya kan, atau di negeri-negeri lain yang ya seperti itu, mungkin ada efek yang sangat luar biasa. Tapi kalau ya seperti itu ya gimana? Ya udahlah begitu aja seremnya kalau para pejabat seperti begini, negara bakal hancur. Iya, Mbak Ayu. Makanya, nah jadi kayak sugar daddy di sana punya uang, punya punya ani-anian, ya kan, enong-enongan gitu kan. Ya wajar aja kalau enong-enongannya nanti kalau nggak dikasih ya, terus akhirnya akan speak up. Akhirnya kan harus nyetor terus. Nah, gimana nih para sugar daddy? Apa beli putus aja dan pastikan mereka pakai apa udahlah, kalian ini kan sudah dewasa semuanya ya, nggak perlu dikudang. Oke, finally begitu aja, sudah mau malam, Madam Suki mau apa, mau akhiri. Ini loh, ada orang di tamanku. Jadi orang ini dia ngambilin mangga-mangga, jadi mangga-mangganya nanti dijual ya. Nah, dijual nanti uangnya dikasihkan ini ibu madam. Dikasih madam. Jadi dia ngambilin mangga seminggu sekali, sama itu, sama apa namanya, mamuang ya, itu namanya kalau kalau mangga itu mamuang. Ngambilin ini kelapa. Jangan-jangan kelapanya yang dibuat minyak kelapa ya. Ya udah, Madam Suki ini kirim ke Indonesia hanya 20 ya, 20 ginian. Kalau habis nanti mohon ditunggu ya. Jadi silakan pesan aja dulu minyak muda, silakan pesan juga miliki buku Rahasia Bintang, bagus banget buku itu buat anak-anak kalian. Mudah-mudahan terhindar dari hal-hal yang negatif ya, karena ini untuk supaya mereka mencegah hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, pergaulan bebas ataupun narkoboy. Dan buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja DM di Instagram Madam Suki, sifatnya berbayar ya dan private rahasia. Finally begitu aja, send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya, I love you all. Jadi ini sifatnya prediksi ya. Prediksi itu bisa benar, bisa meleset, bisa benar, bisa nyerempet. Ya, oke. Jadi mudah-mudahan dari apa yang Madam Suki sampaikan ini menjadi sebuah perenungan. Itu aja deh ya. Kalaupun misalkan meleset, seyogyanya apa yang kita prediksikan itu mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan. Begitu aja ya. I love you all. Bye-bye. Iya, oke Mbak Ayu. Bukunya sudah dikirim sayangku. Terima kasih. Bye-bye.